Ya, yang selanjutnya tadi kita sudah bahas alkaloid, kita beralih ke yang selanjutnya adalah betalains. Jadi betalains ini adalah suatu senyawa kimia yang berada dari tanaman dan biasanya senyawa ini memberikan warna kuning sampai dengan merah pada bagian tanaman tersebut, contohnya pada bunga ataupun buah ataupun daun dan lainnya ya. Untuk senyawa betalain ini banyak ditemukan di buah bit utamanya itu. Kenapa makanya namanya betalains? Betalain ini selain di buah bit banyak ditemukan di kaktus pir dan juga buah naga. Nah, senyawa golongan betalains ini turunannya itu ada betanin dan indikasantin. Untuk betalain ini khasiatnya sebagai apa sih? Yaitu sebagai antioksidan. Jadi kenapa buah bit itu sangat baik dikonsumsi karena dia memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi. Di mana senyawa betalains ini mendorong sel untuk menghasilkan suatu antioksidan yang kuat. Jadi dia bisa berperan langsung sebagai antioksidan dalam menangkal radikal bebas, dan juga senyawa betalains ini menginduksi pembentukan antioksidan endogen yang ada di dalam tubuh dalam menangkal radikal bebas. Nah, apa sih senyawa antioksidan endogen yang diinduksi? Yaitu adalah glutathione. Lalu selain sebagai antioksidan, betalain ini juga membantu tubuh kita dalam metabolisme kolesterol sehingga mencegah proses pembentukan LDL sehingga bisa menurunkan jumlah LDL yang ada di dalam tubuh. Dan selain antioksidan dan mempengaruhi metabolisme kolesterol, betalain ini juga berkontribusi dalam sistem kardiovaskular, yaitu menurunkan tekanan darah dengan meningkatkan kadar NO. Ya, jadi buah bit, buah naga itu tuh tidak hanya sebagai antioksidannya yang baik, tapi dia juga bisa menghambat pembentukan kolesterol yang jahat yaitu LDL, dan juga dia bisa meningkatkan jumlah NO, di mana NO ini berperan sebagai vasodilator di dalam tubuh. Nah, ini ya. Jadi 3 sumber utama dari betalains itu adalah buah bit, pir kaktus, dan juga buah naga. Dan bisa diisolasi senyawa betalain ini warnanya adalah bisa ungu merah pekat gitu ya. Dan ini adalah turunannya ada beta-sianin sama beta-santin. Kalau beta-santin dari buah pir kaktus ini warnanya kuning, sedangkan buah bit, buah naga ini warnanya ungu pekat ya. Oke, yang selanjutnya kita ke golongan fitosterol. Jadi tadi sudah alkaloid, sudah betalain, dan yang ketiga adalah fitosterol. Jadi fitosterol ini adalah suatu senyawa yang mirip dengan hormon yang ada di dalam tubuh, namun dia memiliki aktivitas yang baik. Jadi fitosterol ini dimulai ditemukan tahun 1950, dan ternyata saat ditemukan ini dia memiliki aktivitas dalam menurunkan kadar kolesterol yang ada di darah manusia. Berarti dia berefek sebagai anti kolesterol ya. Nah, dia ini ada secara alami di tanaman dan hanya dapat larut di alkohol. Jadi kalau kalian pengen mengekstrasi suatu senyawa fitosterol menggunakan air, nah ini mungkin akan tertarik tapi hanya sedikit, dan dia hanya tertarik secara optimal di alkohol. Nah, fitosterol ini kebagi menjadi 2 golongan lagi, yaitu sterol dan stanol, dengan contohnya untuk sterol adalah
sitosterol sama kampesterol. Sedangkan untuk golongan stanol ada sitostanol dan kampestanol. Kenapa dibagi lagi menjadi dua golongan? Ini lagi-lagi berdasarkan strukturnya, yaitu gugus sampingnya ya, sitosterol dan kampesterol, sedangkan sitostanol dan kampestanol beda gugusnya. Kalau ini adalah gugus metil ya, kalau ini gugusnya H2 saja. Dan fitosterol ini sampai saat ini sudah diketahui hampir 200 tipe. Untuk khasiat dari fitosterol ini, yang pertama, karena tadi sudah dibahas bahwa fitosterol ini mirip senyawa hormon yang ada di dalam tubuh, namun dia jadi bisa menghambat beberapa fungsi hormon di dalam tubuh digantikan dan menghasilkan efek yang lebih baik, yaitu terutama dalam sistem kardiovaskular. Yang pertama, fitosterol ini dia mampu menghambat absorpsi dari kolesterol dengan cara berkompetisi. Jadi, fitosterol ini mirip strukturnya dengan kolesterol, di mana dia berkompetisi dengan kolesterol yang akan memasuki sistem pencernaan. Jadi, kolesterolnya tidak akan dimetabolisme. Lalu, fitosterol ini bisa diabsorpsi dengan baik di sistem pencernaan sehingga kolesterolnya tidak diabsorpsi. Dan fitosterol ini bisa meningkatkan ekskresi kolesterol. Jadi tadi ya, ada berbagai mekanisme dari fitosterol dalam menurunkan kadar kolesterol. Dia berkompetisi dengan kolesterol sehingga kolesterol tidak dimetabolisme oleh garam asam empedu. Lalu dia juga berkompetisi dengan kolesterol di sistem pencernaan sehingga kolesterol tidak diabsorpsi, dan dia juga meningkatkan ekskresi kolesterol di lumen usus, sehingga fitosterol ini juga bisa menghambat proses esterifikasi dari kolesterol yang ada di dalam tubuh, sehingga dia bisa memperbaiki secara tidak langsung adalah sistem kardiovaskular. Selain itu, apa aja sih fungsi dari fitosterol? Yang pertama, dia karena dia juga antioksidan, dia bersifat sebagai antikarsinogenik, lalu mempengaruhi sistem imun, dan dia mampu menurunkan tekanan darah dan juga inflamasi. Untuk tekanan darah secara tidak langsung karena tadi dia menurunkan kadar kolesterol ya. Dan dia bisa mengatasi atau mencegah pembesaran pada prostat. Ya, ini adalah jurnalnya. Ini adalah sumber-sumber utama dari fitosterol. Jadi fitosterol itu sangat mudah kita temui, mulai dari buah-buahan yang paling banyak itu ternyata jeruk. Ya, diikuti dengan pisang, lalu apel, cherry, peach, dan pear. Lalu di kacang-kacangan ada kacang peanuts. Itu ternyata kacang tanah itu memiliki fitosterol yang tinggi. Lalu kacang merah ya, yang paling umum. Yang broad bean ini saya jarang lihat juga ya. Lalu ada di sayuran itu yang paling sering kita konsumsi adalah onion, yaitu bawang. Lalu cabbage yang paling sering kita makan, carrot ya. Lalu bunga kol ya. Dan yang paling banyak adalah di buah bit. Namun sekarang kalau untuk konsumsi secara langsung, buah bit ini masih jarang digunakan, lebih banyak di jus ataupun dijadikan suatu olahan. Nah, buah bit ini baik untuk sistem tubuh karena dia memiliki kandungan fitosterol yang tinggi. Sedangkan untuk tanaman lainnya, contohnya di nasi, beras ya, di jagung, di gandum, dan lainnya juga banyak biji-bijian. Jadi
fitosterol itu lebih banyak di biji-bijian kacang ataupun jenis-jenis seperti beras dan gandum. Ini adalah produk-produk dari fitosterol yang saat ini sudah dikembangkan menjadi suatu suplemen. Nah, ini peranan di farmasi kalian mengembangkan seperti ini dari suatu senyawa yang baru ditemukan. Ya, selanjutnya senyawa yang keempat akan kita bahas adalah terpenoid. Jadi kalian sebenarnya sudah tahu ya terpenoid itu apa. Terpenoid itu berasal dari kata terpen, di mana suatu senyawa yang terdiri dari 5 unsur karbon yang memiliki kerangka karbon bercabang seperti isopentana. Senyawa terpenoid ini terdiri dari suatu 5 yang bisa berikatan. Kalau 5 itu isopentana, 10 atau 2 dari isopentana jadi monoterpen, 15 itu sesquiterpen ya. Kalian mungkin lebih mengenalnya di mata kuliah bahan alam. Untuk golongan terpenoid ini, dia ada beberapa golongan, yaitu karotenoid, ada xanthopils, ada triterpen, dan monoterpen. Kita bahas yang pertama. Jadi karotenoid ini adalah suatu pigmen alami yang larut dalam lemak dan memberikan warna pada banyak buah ataupun sayuran hijau, baik kuning, orange, dan juga merah. Karotenoid ini sampai dengan saat sekarang sudah diketahui ada 600 jenis karotenoid. Dan hanya sekitar 50 jenis karotenoid yang masuk ke dalam sistem peredaran darah. Untuk jenis-jenis karotenoid itu ada contohnya yang likopen, alfa karoten sama beta karoten. Sedangkan yang lutein sama zeaxanthin itu beda jenis ya dari karotenoid. Dan yang paling utama dari karotenoid ini adalah karotenoid bisa berperan sebagai antioksidan dan juga prekursor untuk pembentukan vitamin A. Yang pertama kita akan bahas tentang alfa karoten. Jadi untuk karotenoid yang pertama, alfa karoten merupakan suatu senyawa yang banyak terdapat pada buah-buahan dan sayuran yang berwarna. Contohnya ada di mana aja? Yang pertama ada di labu, ya, di mana 1 cup labu itu mengandung alfa karoten sekitar 11,74 mg. Lalu wortel ini juga tinggi, yaitu 1 cup dari wortel mengandung 10,54 mg dari alfa karoten. Selain di labu dan di wortel ada di mana aja sih? Ini saya nggak tahu ya, kalau winter butternut ini mirip labu, tapi nggak tahu saya ada di Indonesia atau enggak. Lalu yang paling mudah ditemui itu selain wortel, yaitu pisang. Ya, gitu. Kalau yang beef broth ini kan bukan dari fitokimia ya, tapi dia juga ada di kaldu sapi. Selain itu ada di buah, ya, di jenis jeruk, tangrin. Lalu ada di mana lagi? Ada di buncis, green beans. Ternyata 1 cup green bean jauh ya, sebanyak 274 mikrogram. Jika dibandingkan wortel jauh banget ya. Wortel menghasilkan 10.000. Kalau buncis hanya 274. Lalu ada di buah plum ya. Mungkin kalian pernah ngerasain buah plum juga itu tinggi dengan alfa karotennya. Lalu ada bunga atau daun dandelion. Yang paling utama berarti wortel, pumpkin, dan juga pisang, ya.
Jadi alfa karoten, beta karoten, dan beta siroftaksin ini adalah merupakan prekursor dari vitamin A. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh, di metabolisme akan membentuk vitamin A, yaitu retinol. Jadi tubuh yang akan mengubahnya dari alfa karoten menjadi vitamin A. Selain menjadi vitamin A yang baik untuk mata, alfa karoten ini juga berperan sebagai antioksidan dalam mencegah perusakan sel akibat radikal bebas. Yang kedua yaitu beta karoten. Nah, beta karoten sama alfa karoten hampir mirip ya. Jadi, beta karoten ini adalah suatu jenis pigmen yang ditemukan di dalam tanaman. Sama, paling banyaknya di mana? Yaitu di wortel, di labu, dan ada tambahan lainnya yaitu di ubi jalar. Beta karoten ini sama seperti alfa karoten, dia mudah diubah menjadi vitamin A yaitu retinol oleh tubuh. Dan beta karoten ini merupakan juga suatu antioksidan yang kuat dalam melindungi tubuh terhadap radikal bebas. Selain ada di ubi, labu, dan juga wortel, ternyata beta karoten ini banyak di jenis daun-daunan. Ada selada air ya, selada bokor ya disebutnya. Lalu ada di apa nih, daun-daunan juga ya, seperti keciwis, lalu bayam ya. Itu kan kalian mudah ditemui, dan juga pada cabai. Selanjutnya adalah likopen. Nah, likopen ini juga bagian dari karotenoid, yang beda hanya bagian alkilnya. Jadi likopen ini adalah suatu bahan kimia yang disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme. Nah, likopen ini adalah isomer atau pasangan atau proses dimerisasi dari beta karoten. Likopen ini tidak memiliki cincin struktur beta inon sehingga tidak dapat diubah menjadi vitamin A seperti alfa dan beta karoten. Namun, likopen ini merupakan suatu antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas. Sumbernya ada di mana aja nih kalau likopen? Kalau tadi banyaknya alfa dan beta karoten di labu dan wortel, ternyata likopen ini banyaknya di buah-buahan. Yang pertama ada jambu biji, yaitu guava ya, dia banyak kandungan likopennya. Lalu di tomat, lalu di semangka, di grapefruit, pepaya, dan sayurannya ada paprika, sama kubis yang ungu ya, dan juga asparagus. Buahnya selain itu ada di buah persik dan juga mangga. Jadi kalau kalian cukup makan buah, insya Allah nutrisinya tercukupi karena di buah dan sayur itu kaya akan senyawa fitokimia yang baik untuk tubuh. Nah, selanjutnya ada lutein. Lutein ini adalah salah satu senyawa golongan dari xanthopil, bagian dari karotenoid yang banyak ditemukan pada sayur-sayuran yang berwarna hijau, serta ada pada kacang polong, brokoli, jagung, bayam, wortel, dan bunga marigold. Nih, kalau misalnya kita lihat nih ya, yang pertama itu adalah di bayam lutein ini. Lalu di kacang polong. Ya. Terus yang paling mudah lagi ditemui di brokoli dan kubis. Kubis yang kecil-kecil dan juga wortel. Lalu lutein ini adalah jenis karotenoid aktif yang merupakan sumber alami antioksidan. Jadi hampir seluruh jenis dari karotenoid dia memiliki aktivitas antioksidan yang sangat baik. Lutein juga dikenal sebagai nutrisi penting dalam mencegah penyakit untuk mata. Contohnya adalah katarak dan degenerasi makula akibat penurunan atau pertambahan usia. Jadi ada proses degeneratif. Lalu lutein juga dikenal memiliki efek kesehatan yang baik
pada pasien dengan penyakit kardiovaskular. Karena dia bisa bersifat sebagai vasodilator. Lalu yang selanjutnya adalah zeaxanthin. Untuk zeaxanthin ini dia merupakan suatu jenis karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam. Zeaxanthin ini memiliki pigmen yang memberikan warna khas. Contohnya adalah paprika, jagung, dan juga pada kunyit. Nah, zeaxanthin ini dapat memecah dan membentuk pikroklokin dan safranal yang bertanggung jawab terhadap rasa dan aroma pada kunyit. Jadi zeaxanthin ini juga terdapat pada kunyit ya. Kesehatannya atau manfaatnya untuk apa aja, yaitu pada mata, dia ini bisa mencegah katarak tadi ya, mirip dengan lutein. Lalu dia juga menghambat radikal bebas, yaitu berperan sebagai antioksidan dalam menghambat frost. Lalu juga dia melindungi terhadap sinar UV. Terhadap hati, dia bisa mencegah atau menurunkan proses fibrosis dan lipid peroksidase dan stres oksidatif yang menyebabkan inflamasi pada hati. Untuk sistem kardiovaskular terutama zeaxanthin ini dia bisa menurunkan kadar LDL atau proses pembentukan LDL di dalam tubuh sehingga bisa menurunkan kadar lemak yang menghambat proses kekerasan atau pengakuan pada dinding arteri. Akhirnya tetap bisa elastis sehingga mencegah proses arteriosklerosis. Pada kulit apa? Dia karena antiinflamasi, antioksidan, dia bisa melindungi tubuh dari sinar UV yang menghambat proses inflamasi dan menghambat proses kulit mengalami kebakaran akibat sinar matahari atau penggelapan sunburn. Jadi secara umum karotenoid ini memiliki fungsi utama sebagai antioksidan, lalu berperan dalam respon imun, mencegah inflamasi, ini bagian juga dari respon imun, dan anti mutagenik pada sel sehingga bisa dikembangkan menjadi suatu anti kanker. Untuk antioksidannya sendiri, karotenoid ini bisa berinteraksi langsung dengan radikal bebas sehingga bisa menguraikan radikal bebas tersebut atau mencegah antioksidan tersebut merusak sel. Lalu untuk respon imunnya, dia bisa meningkatkan populasi limfosit yang merupakan sel pertahanan tubuh, lalu meningkatkan sel sitotoksik pada sel imun. Lalu mencegah inflamasinya dengan menghambat atau memblok sitokin proinflamasi sehingga bisa menyembuhkan radang dan juga menghambat proses radang. Lalu dia bisa sebagai antikarsinogen karena dia menginduksi apoptosis pada sel yang mengalami mutasi, menghambat proses mitosis atau pembelahan sel, dan menghambat sintesis DNA pada sel yang mengalami gangguan. Selain itu, tadi kan golongan terpenoid itu baru karotenoid. Nah, sekarang ada triterpen. Ada apa aja? Ada saponin, asam ursolat, dan asam betolenik. Untuk saponin kita banyak ketahui mirip dengan glikosida ya. Jadi dia banyak dimanfaatkan, salah satunya sistem kardiovaskular dan antimikroba. Untuk asam ursolat ini banyak dimanfaatkan sebagai antimikroba dan anti TB yang terbaru. Lalu asam betolenik ini masih jarang dimanfaatkan, tapi dia sama digunakan untuk nutrisi pada tubuh. Lalu untuk golongan monoterpen ada limonene sama perylyl alkohol. Untuk limonene ini dia banyak pada kulit jeruk dan juga lemon.